Bagaimana liburan saudara? Kayaknya hari ini juga masih pada ini ya, perjalanan pulang mungkin ya hari ini ya, sebagian besar juga masih baru perjalanan untuk kembali lagi. Saya menghargai setiap saudara yang hari ini ibadah, terus tetap ibadah di tengah-tengah liburan, tetap meluangkan waktu bersama-sama untuk beribadah. Hari ini saudaraku saya akan masuk dalam sebuah seri firman Tuhan yang baru di bulan April ini. Saya akan memberi judul firman Tuhan sepanjang bulan April ini, Walk with Jesus. Berjalan bersama dengan Yesus. Firman ini sesederhana, saudaraku, mengingatkan kembali kepada kita bahwa kekristenan bukan hanya sekedar agama, Bu. Kekristenan adalah perjalanan kita dengan Yesus. Walk with Jesus. Sama seperti ketika dua orang memutuskan untuk menjadi pasangan. Kan enggak tiba-tiba bilang mau nikah toh. Tentunya ada tahapan-tahapan kedekatan. Nah, sama saudaraku. Di dalam tahapan-tahapan kedekatan tertentu, disitulah firman di bagian yang pertama ini sekaligus jadi judul Closer Than Yesterday. Kita berharapnya kalau sudah memutuskan jadi pasangan, jalan barengan, itu kepengennya tiap hari kan lebih dekat. Hari ini lebih dekat dari hari kemarin. Hari besok lebih dekat dari hari ini. Itu sebabnya kalau kekristenan bukan hanya sekedar agama, tetapi saudara menyadari it is a walk with Jesus. Kekristenan jadi enggak bosen. Momen sejak kita ketemu Yesus, setiap hari ada progres. Enggak stagnasi. Jadi orang Kristen 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun enggak ada bedanya. No. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita closer than yesterday. Hari ini lebih dekat dari kemarin. Besok lebih dekat dari hari ini. Tujuan dari firman basically ini saudaraku. Dan di bagian yang pertama ini saya akan mengajak saudara untuk yuk ngelihat yuk. Tahapan-tahapannya apa? Pastor buat apa? Saya udah jadi orang Kristen 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Buat apa lagi ngelihat tahapan dari awal? Untuk mengingatkan kita, where are you now? Sekarang sudah ada di mana? Apakah kekristenan kita kalau enggak hati-hati jadi rutinitas aja, melayani tapi jadi rutinitas aja atau every day closer than yesterday. Setiap hari ada discovery baru lagi, mengenal faset yang baru dari Tuhanmu. Karena sekali lagi kekristenan bukan hanya sekedar agama. No, please jangan jadikan kekristenan hanya sekedar agama. Tapi benar-benar setiap hari saudara ngalami kejutan-kejutan ketika engkau berjalan dengan Tuhanmu. Semakin kenal seperti apa Tuhanmu. Masalahnya where are you now? Saudara ada di mana nih sekarang ini? Boleh nggak kita lihat? Saya akan membagikan kepada saudara tahapan-tahapan yang tentunya dimulai dari kalau pasangan dua orang mulai berpikir, oke, saya mau jalan bareng nih. Tentunya loh saudaraku bisa jadi tadinya kan belum kenal toh. Ya kan? Tadinya belum kenal sama. Di dalam kekristenan awalnya mungkin belum kenal. Saya bacakan dulu satu ayat ya saudara, Yohanes pasalnya yang pertama.
Ayatnya yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Ayat ini buat saya sangat unik sekali, nanti saya jelaskan kepada saudara kenapa saya menganggap ayat ini unik gitu. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dari ayat ini, ayat yang ke-29 ini saudara bisa menemukan bahwa Yohanes certainly sedang berbicara tentang Yesus dalam hal rohani. Saudara melihat ya, kalau Yohanes itu ngomong lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berarti Yohanes sedang mengatakan dia menyadari kenapa Yesus turun ke dunia. Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan di sini? Yohanes tidak sedang berbicara tentang hal jasmani. Yohanes sedang berbicara tentang ini loh anak domba Allah, ini sang juru selamat. Dia recognize Jesus. Tapi ayat ini terus lanjut saudaraku, dia ngomong. Yohanes melihat datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba. Nah, ayat yang ke-30, dialah yang kumaksud ketika kukatakan. Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku. Yohanes bukan hanya tahu siapa Yesus, Yohanes menceritakan tentang Yesus. Dan dari ayat yang ke-30 ini saya lebih yakin lagi Yohanes tidak berbicara hal jasmani Pak. Kenapa? Karena ayat ini mengatakan dia ada sebelum aku. Which is itu impossible secara jasmani. Karena Yohanes lahir lebih dulu dari Yesus. Jadi ayat 30 ini certainly kita tahu Yohanes sedang berbicara dari sisi yang lain tentang Yesus. Nah yang membuat ayat ini unik saudaraku sesungguhnya adalah ayat 31 Pak. Ayat 31 ngomong kayak gini, aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Lah kok bisa? Coba renungkan perkataan saya ini. Maria sama Elizabeth itu cousin. Kita bersama tahu mengenai hal itu. Saudara kalau semisalkan saudara cousin, sepupu, saudara punya anak, sepupu saudara punya anak dengan adat ketimuran saudaraku yang di zaman itu ada yang namanya celebrating hari raya. Ketemu enggak tuh? Ketemu. Jadi ketika Yohanes berbicara, mula-mula aku sendiri pun tidak mengenal dia. Kata-kata ini aneh. Masa sama saudara sendiri gak kenal? Tapi ketika kita menarik dan kita tahu Yohanes sedang berbicara tentang bukan jasmani tetapi rohani. Yohanes itu pengen ngomong, Pak, tahu bukan berarti kenal. Yang mengerti katakan amin. Sesederhana hari ini saudara ada di tempat ini, kita hidup di bangsa Indonesia, entah bagaimana saudaraku di zaman kita SD, kita semua diajarkan 5 agama kan. Mau saudara dari agama apapun, pasti pernah dengar. Seperti anak saya Jen di SD diajarkan, oh orang Kristen rumah ibadahnya namanya gereja. Hari raya yang dirayakan apa? Natal. Natal itu apa? Perayaan kelahiran Yesus. Jadi siapapun saudara, kalau saudara hidup di Indonesia ini, entah bagaimana di dalam pelajaran agama atau pelajaran bahasa, saudara tahu. Yang mengerti katakan amin. Apalagi kalau saudara hidup di keluarga Kristen. Entah bagaimana, pasti pernah dipaksa orang tua ke gereja. Gitu.
dipaksa orang tua, kenapa saya katakan dipaksa? Belum tentu loh semua anak senang diajak ke gereja. Loh, jangan salah saudaraku. Belum tentu semua anak saudara diajak ke gereja dia happy. Tapi setidaknya kalau orang tuamu dari keluarga Kristen pasti pernah ke gereja. Di gereja pendetanya ngomong tentang Tuhan Yesus. Jadi tahu kan? Tahu. Apalagi saudara. Entah bagaimana mungkin sebagian dari saudara ada yang bersekolah di sekolah Kristen. Atau sama orang tuanya disekolahkan sekolah Katolik. Kalau setahu saya di sekolah Kristen, di sekolah Katolik, ada loh yang namanya kewajiban, yang namanya kayak ibadah gitu. Mereka punya sebagian kalau di sekolah anak saya namanya assembly. Itu harus ikut. Kalau enggak ikut mempengaruhi nilai. Nah, berarti tahu tentang Yesus. Hanya hari ini, this is my point saudaraku. Tahu tidak sama dengan kenal. Perjalanan saudara dimulai dari tadinya tahu. Tapi mungkin belum kenal. Itu sebabnya Yohanes berkata, aku juga sama. Mula-mulanya aku belum kenal. Tapi kalau ada di antara saudara di sini yang one way or another hanya tahu, tapi belum kenal, hari ini boleh enggak sih saya ajak, yuk lanjut di dalam perjalanan mengenal Yesus. Enggak cukup hanya tahu. Tahu puji Tuhan. Tapi ingat ini, tahu tidak sama dengan kenal. Sampai di sini saudaraku, boleh ya? Oke. Kalau in case ada di antara saudara di sini yang maybe datang karena terpaksa diajak orang tua. Atau datang karena nyenengin pasangan. Kan saya nggak ngerti saudara. Yuk jangan hanya tahu. Kita lanjut yang berikutnya. Nah yang berikutnya saudaraku di dalam tahapan itu adalah mulai tertarik. Mulai bahasa saya ini saudaraku terpesona. Ada lagu tuh terpesona ku pada pandangan. Nah lucunya dari Tuhan kita saudaraku. Dia punya 1001 cara untuk menarik saudara. Dan caranya menarik beda-beda. Saya ajak saudara lihat ya, satu kali Tuhan Yesus itu pulang kampung. Lihat ini saudaraku, Matius 13 ayatnya yang ke-54 sampai 56. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu? Ini cara Tuhan narik saudara. Kok bisa ya? Kok bisa punya pemikiran seperti itu? Lihat, dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Ayat 55 ini orang-orang sedang menceritakan tentang Yesus yang mereka tahu. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Itu yang mereka tahu. Bukankah ibunya bernama Maria? Itu yang mereka tahu. Bukankah saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Bukankah saudara perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Setelah saudara tahu, akan ada momen-momen dalam kehidupan saudara. Saya nggak tahu apakah saudara masih ingat momen di mana Tuhan menarik engkau. In my case, saya diizinkan Tuhan mengalami momen-momen kehilangan orang-orang yang saya cintai. Saya terpapar dengan kematian beberapa saudara saya. In my case, hal itu menyebabkan ada satu kesepian dan kekosongan yang terbuka di hati saya. Itu momen di mana Tuhan menarik saya. Coba saudara, saya nggak tahu nih, masing-masing dari saudara beda-beda momennya.
Ada sebagian orang-orang yang ngalami diizinkan Tuhan sakit tertentu. Disitulah saudara berseru kepada Tuhan. Ada sebagian mungkin dari saudara ngomong, Tuhan kalau Tuhan sembuhkan aku. Nah itu momen saudara. Ketika sungguh-sungguh saudara ngalami seperti Pak Obaja, yang tadinya rambutnya rontok, setiap hari rambutnya rontok sampai akhirnya, ini cerita dari Pak Obaja sendiri saudaraku. Mengalami bukan hanya kebotakan Bu, puji Tuhan kalau sekalian botak Bu. Pita saudara. Itu benar-benar memalukan, kenapa? Karena dari rambut itu seperti kayak pulau dan benua saudara. Kan gak cakep ya. Nah tetapi ternyata itu dipakai Tuhan, disitulah Pak Obaja teriak. Kalau benar ada Tuhan, sembuhkan aku. Setelah dia berusaha pergi ke banyak dokter, berusaha pergi ke banyak dukun, tapi gak pernah ada kesembuhan. Ketika dia ngalami kesembuhan, Tuhan Yesus menarik perhatiannya. Jangan-jangan benar ada yang namanya Yesus. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Satu kali saudaraku ada seorang kapten kapal yang bernama John Newton. Dia ini adalah seorang kapten yang terlibat dalam penjualan budak saudaraku. Dia hidup dengan cara yang sangat keras, hidupnya bergelimang dosa saudaraku. Dia mabuk-mabukan, semualah saudaraku. Dia narkoba saudaraku, obat-obatan. Bahkan dia menjual budak. Saudara tahulah kalau namanya orang sudah menjual budak itu seperti apa hidupnya. Kalau zaman sekarang berarti apa? Perdagangan manusia kan. Dia hidup begitu kelam saudaraku sampai satu waktu ketika dia berlayar diizinkan Tuhan Pak ngalamin badai yang begitu besar. John Newton ini kapalnya diombang-ambingkan sudah hampir tenggelam dan di situ dia berteriak, Tuhan kalau ada Engkau, selamatkan aku. Di momen itulah lahir sebuah lagu saudaraku yang saudara sangat kenal. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Itu lagu muncul ketika dia menyadari seorang sejelek, seburuk, sejahat dia masih dilayakkan menerima kasih karunia. Boleh nggak saya mengatakan ini? Kalau ada di antara Tuhan yang hari ini, lewat momen apapun itu Tuhan sedang memanggil engkau, jangan abaikan. Caranya boleh berbeda. Tapi ingat, kekristenan tidak pernah hanya sekedar agama. Kalau kekristenan hanya agama, begitu mudah nantinya saudara meninggalkan seperti saudara memakai baju yang lain. Tapi kalau kekristenanmu adalah pengalaman pribadimu, walk with Jesus. Orang yang sudah mengalami Yesus dalam hidupnya tidak akan pernah sama. Dia akan mulai, saudaraku, membuat saudara tertarik. Dia akan mulai membuat saudara merasakan ada sesuatu yang berbeda dari Tuhan yang satu ini. Itu momen-momen di mana Tuhan tarik saya, saudara. Saya yang tadinya anak kecil nggak pernah mau ke gereja. Saya selalu pergi dengan teman-teman, dengan saudara karena di rumah saya itu satu dengan yang lain dekat, saudaraku. Jadi hari Minggu itu momen yang berharga sekali. Satu hari Minggu tuh bisa kayak kumpul 5-8 anak-anak kecil-kecil gitu, saudara. Mama-mamanya kumpul bawa anak-anaknya, oh itu seru sekali. Jadi saya nggak pernah mau. Itu zamannya kalau saudara masih ingat yang hidup sejaman dengan saya, nontonnya tuh Unyil, saudara. Nah,
Itu kayak hari Minggu tuh kayak waktu itu kalau saudara ingat ya, itu hari Minggu tuh ada film kartun gitu. Nah itu kayak diajak ke gereja tuh susahnya minta ampun. Di momen itulah Tuhan mengizinkan ketika saya kehilangan saudara, saya kehilangan yang terdekat dari saya itu. Disitulah saya mulai mencari Tuhan. What is yours? Jangan pernah lupakan momen yang ini saudaraku. Dari situlah jalan ke momen yang berikutnya ketika saudara mulai tertarik, saudara pengen kenal. Ini di sini yang tadinya pasangan suami istri mulai tertarik karena apa? Ada yang mungkin pas pasangannya jalan jatuhin bolpen, nyibain rambut, tiba-tiba langsung. Nah tapi setelah itu saudara mulai berusaha cari tahu. Saudara mulai berusaha untuk kenal. Sama. Ada satu kejadian yang unik sekali saudaraku. Dari seorang yang tadinya adalah penyiksa orang Kristen. Orang yang benci Yesus mati-matian, sampai satu kali diizinkan. Nah ini, dia ngalami momen membuat dia tertarik ketika Yesus menjumpai dia. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Nenek saya saudaraku, bertahun-tahun didoakan oleh anak-anaknya, gak pernah mau terima Yesus. Momennya adalah pada saat dia sedang mengalami penyakit tertentu yang cukup kritis saudaraku. Di momen itulah dia bermimpi. Dia ditarik ke lubang yang begitu gelap saudaraku. Dan selama dia berteriak gak ada satupun yang menolong dia. Ada satu suara berbicara, panggil nama Yesus. 3 hari berturut-turut nenek saya mengalami kejadian itu saudaraku. Dan setiap kalinya dia sampai berpeluh saudara, berkeringat, bangun tidur dengan ketakutan. Karena dia panggil semua nama yang dia tahu dan tidak ada satupun yang muncul. Sampai di hari yang ketiga nenek saya, tidak ada satu orang pun yang bisa menceritakan tentang Yesus kepada nenek saya, selalu ditolak. Tapi di momen perjumpaan itulah nenek saya berteriak, Yesus kalau engkau Tuhan tolong aku. Dan dia bercerita ada satu tangan berwarna putih saudaraku, itu menarik dia dari lubang yang gelap saudara. Itulah Saulus. Momen kebutaannya saudaraku, momen di mana dia tidak lagi bisa melihat, di titik itulah Yesus berjumpa dengan dia. Di titik itulah saudaraku, Saulus yang tadinya membenci Yesus menjadi Saulus yang mencari Yesus. Itu yang dialami Saulus saudara. Dan amazingnya saudara, ketika saudara mulai berusaha mengenal, ini yang dikatakan Saulus. Filipi 3 ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ini momen-momen di mana engkau bukan hanya ke gereja for the sake of church, tapi engkau ke gereja karena enggak tahu gimana kalau enggak ke gereja, rasanya ada yang kurang. You wanna go to church. Itu sebabnya hari ini ya saudaraku, April ini akan menjadi 1 bulan yang sangat menarik saudara. Ini 1 bulan di mana kita akan merayakan Paskah. Jangan hanya pergi ke gereja yuk. Pertanyaannya adalah kenapa engkau ke gereja? Siapa yang kau cari di sini? Para pelayan Tuhan, halo. Saya bangga dan saya menghargai apa yang saudara lakukan. Tapi boleh enggak saya mengatakan ini? Jangan hanya melayani saja yuk. Melayani untuk siapa? Buat apa engkau ke sini? Why? Why do you go to church?
Biarlah gereja tidak menjadi rutinitas yang mati dan membosankan. Sampai di satu titik engkau bertanya-tanya pada dirimu sendiri, ngapain ya melakukan semuanya ini? Hari ini saya berdoa, engkau ngalami kembali, di-refresh lagi, matamu dibukakan dan engkau bisa berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Karena orang yang sudah punya kerinduan untuk mengenal, mau nggak mau saudaraku. Saudara akan cari saudara seiman. Di mana ketemu saudara seiman? Kan nggak mungkin toh dalam nama Yesus di tempat jedak-jeduk klub malam. Dalam nama Yesus jangan ketemu saudara seiman di sana ya saudaraku. Hebatnya Rasul Paulus, kita buka yuk. Kisah Rasul pasalnya yang ke-9. Multimedia boleh bantu saya, ayatnya yang ke-19. Jadi ayat 18, saya bukakan dulu ya saudara, ayat 18. Seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya. Jadi di ayat 18, Paulus tuh baru aja ngalamin. Tapi ayat 19-nya dikatakan, Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik. Dia langsung join. Dia langsung gabung ke gereja lokal. Kalau saudara mau tahu ciri-ciri orang yang mau mengenal Tuhan, senggol kiri kanan, ya kita ini loh. Saudara di sini mau apa? That's why it becomes my question. Why are you here? Saya berdoa tidak ada satupun orang di sini yang hanya sekedar saudara hanya datang karena terpaksa. Tapi saya berdoa hari ini engkau bisa berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dan mau nggak mau ya saudara, kalau sudah ada kehausan ini ya, ciri-cirinya salah satunya. Matius 4 ayat 4 ngomong, manusia tidak hidup oleh roti saja. Tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Nggak tahu gimana, saudara tertarik aja pengen dengar firman. Ingat deh momen-momen itu saudara, in case ada di tempat ini yang apinya mulai padam saudara. Ingat momen-momen itu. Momen-momen yang rasanya entah gimana ngantuk pun kepengennya nyari. Pastor emangnya pastor baca Alkitab gak ngantuk-ngantuk. Apalagi sampai bilangan tuh ngantuknya bukan main saudara. Jujur ngomong, saya gak tahu setiap orang beda-beda ya. In my case dalam kasus saya, kalau saya baca bilangan itu kayak ngitung domba itu loh saudara. 1.200. Aduh ngantuknya bukan main. Tapi gak tahu gimana kayak pengen tahu. Curious. Saya ikut SOM itu di usia 12 tahun. Saudara. Karena saya pengen tahu. Apa itu? Saya penasaran. Apa? Kenapa? Kenapa saya harus dibaptis? Kenapa? Kenapa saya harus ini? Kenapa saya harus itu? Apa itu kedatangan Yesus yang kedua kali? Itu sebabnya saya ikut SOM. Saya menjadi salah satu anak termuda pada saat saya ikut SOM. Karena nggak bisa nggak loh saudara, kalau kekristenan bukan hanya sekedar agama, you want to know more. Bapak Ibu di sini yang sudah menikah, waktu pertama kali jatuh cinta cuman kayak tahu doang? Apa cari tahu alamatnya di mana? Nah, cari tahu dia anaknya siapa? Cari tahu sekolahnya di mana? Kalau saudara benar-benar tertarik, saya rasa enggak akan saudara cuman kayak oh ya gitu. Akan saudara. Biasanya loh ya, pura-puranya nanti pulang sekolah mampir lihat rumahnya di mana toh. Nah, sukanya warna apa? Sama saudara. Itu sebabnya Rasul Paulus Filipi 3 ayat 10 tadi bukan cuma ngomong yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Tidak sampai di situ saudara. Dan kebangkitannya, kuasa kebangkitannya. Kepengen kenal kayak apa toh kuasanya Tuhan. Bukan hanya itu, persekutuan. Di dalam penderitaannya, pengen dekat. Ngikut Tuhan gak selalu enak. Siapa bilang ngikut Tuhan selalu enak? Tapi karena ada kerinduan itu, saudara tetap lakuin. Ke gereja dimarahin orang tua pun tetap curi-curi ke gereja.
Saya berdoa ya firman ini membangkitkan kembali api di dalam hidupmu. In case ada di antara saudara kekristenan mulai menjadi agama. Kekristenan adalah perjalananmu bersama dengan Yesus. Don't make it just a religion. Karena ada momen-momen sama seperti Rasul Paulus, dia akan ngomong, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Itu sebabnya ketika kekristenan adalah perjalananmu bersama dengan Tuhan, pasti ada perubahan hidup. Enggak bisa enggak. Tiba-tiba yang tadinya oke, tiba-tiba kalau seperti itu enggak apa-apa. Ada tuh yang suara ngomong, jangan lu, Tuhan sedih lu. Pernah dengar suara-suara seperti itu saudaraku di benak saudara? Ada perasaan kayak bersalah, nggak tahu kenapa, tapi padahal kan kita juga nggak ngapa-ngapa loh pastor. Orang-orang di luar sana jauh lebih parah loh dari kita. Tapi ketika saudara lakuin itu, rasanya di hati itu kayak ada yang gitu. Ikuti yuk. Karena once again, kekristenan nggak pernah copy paste. Masing-masing dealing dengan Tuhan. Masing-masing ada cara Tuhan berbicara. Yang oke buat satu orang belum tentu oke buat yang lain. Apa salahnya Musa hanya ngetokin itu tongkat di hadapan Tuhan itu salah. Untuk Musa itu salah. Tapi saudara nggak bisa bikin teori ngetokin tongkat itu dosa, nggak bisa. Saudara mengerti yang saya maksudkan? That is Christianity. Perjalananmu dengan Yesus yang membuat kekristenan menjadi menarik. Sekali engkau mengenal Yesus, enggak akan bisa hanya sekedar jadi orang Kristen. Enggak akan bisa saudaraku. Ini momen perubahan hidup. Ini momen orang di sekelilingmu akan ngomong, kamu kok beda? Ada apa ya? Momen-momen itu orang-orang di sekeliling saya mengatakan kepada saya, mereka tidak bisa mengenali saya lagi. Kamu kok sekarang jadi seperti itu? Sebagian teman-teman saya mengatakan, kamu kok jadi fanatik? Sebagian lagi mengatakan, gereja lagi, gereja lagi. Memangnya rumahmu udah pindah ke gereja? Sebagian lagi mengatakan, hari Minggu kok sepanjang hari di gereja mau ngapain sih? Enggak capek apa? Saudara mengerti yang saya maksudkan? At that point, orang-orang di sekelilingmu akan mulai notice something is different. Anak saya yang pertama saudaraku, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus di momen itu saya dibuat terkejut dan terkaget-kaget kemanapun dia pergi itu Alkitab enggak pernah lepas dari tasnya. Terakhir saya mengunjungi dia saudaraku, saya sempat kaget ketika saya mau memasukkan barang di dalam tasnya yang saya temui Alkitab. At that moment, you notice something is different. Jangan jadi orang Kristen yang sama seperti dunia. Halo, yang mengerti aminnya yang paling keras. Sama seperti Rasul Paulus yang ku kehendaki. Sampai di satu titik saudara ngomong, menjadi serupa dengan dia. Aku gak mau sama lagi kayak dunia. Terserah mau dianggap orang apa, terserah mau dianggap aneh, terserah mau dianggap gila. Yang penting mau jadi seperti Yesus. Yang penting Yesus disenangkan. Terserah orang mau bilang ngapain pelayanan, ngapain gereja. Gak tahu gimana, ketika ke gereja, di hati ini rasanya beda. That is a walk with Jesus. Di momen itulah saudaraku, saudara jalan lagi tuh. Engkau mulai percaya kepada Yesus. Loh, kok lucu pastor? Benar saudara, memang lucu. Yuk, Yohanes 2 ayatnya yang ke-11 tuh ngomong gini. Hal itu dibuat Yesus, satu kali Yesus sedang datang ke pesta pernikahan, saudara masih ingat ya, yang di Kana Galilea.
Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Ini mujizat pertama. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Lihat apa yang terjadi saudara. Ini lucu sekali. Ayat ini sangat unik sekali. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Berarti sebelumnya apa? Loh, kalau enggak hati-hati, saudara bisa jadi orang Kristen, but at the same time dunia enggak bisa bedain antara saudara dengan orang Kristen. Kenapa? Percaya Yesusnya belum tentu mau jadi serupa dengan Yesus. Loh, jangan salah loh saudara. Percaya dengan Yesusnya belum tentu diikuti dengan menjadi serupa dengan Yesusnya. Itu sebabnya ayat ini mengatakan hari itu murid-muridnya percaya. Kenapa saya harus mengatakan ini? Banyak orang di gereja selama your life is okay, everything is okay, saudara tetap ke gereja. Tapi bagaimana ketika sesuatu terjadi? Pandemi kemarin mengajarkan kepada saya sesuatu hal saudaraku. Itu sebabnya banyak pengajaran di gereja kita ini cara kita berbicara berubah. Karena ternyata percaya Yesus. Datang ke gereja saja, it's not enough. Seberapa engkau percaya Tuhanmu. Karena akan ada momen-momen tertentu, kalau engkau enggak hati-hati, pertanyaan itu muncul, Tuhan masih ada enggak ya? Kok kayaknya Tuhan enggak dengar doaku deh. Lihat kiri dan kanan, si A udah pindah agama, si B udah pindah ke sana, si C ke sono. Kalau kekristenan hanya sekedar agama, yes it can be. Jangan heran. Dengan fenomena yang terjadi, jangan heran. Buat murid-muridnya aja, pertanyaan saya loh saudaraku, itu murid-murid namanya disebut murid-murid udah ngikut Yesus belum? Sudah loh, hidup sama Yesus loh. Tapi kok lucu ayat ini bisa ngomong, hari itu murid-muridnya percaya kepadanya. Saya berdoa ada momen di dalam kehidupan saudara ya, di mana kepercayaan itu goes beyond. Dan saudara berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku. Nah ini, ku cinta Kau selamanya. Mau ditukar dengan apa? Mau digoyang dengan cara bagaimanapun, sekali percayamu sudah mengakar, sekali Yesus tetap Yesus. Temenmu boleh gak ke gereja, yang lain boleh berhenti dari pelayanan, si B boleh kecewa, si C boleh apa lagi, si D boleh apa lagi. Tapi buat engkau, Yesus sampai selamanya. That's why once again saudaraku, ini firman Tuhan bulan ini. Christianity is not just religion, sorry. Tandanya apa kalau saudara benar-benar percaya? Nih ya, kita buka ya saudaraku. Simple kok, simple. Roma 10 ayatnya yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan
dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu momen-momen di mana saudara enggak sungkan. Kamu Kristen ya? Iya. Kamu ke gereja? Iya. Kok pakai bahasa roh aneh-aneh? Iya. Itu ngapain itu? Iya. Saudara tidak lagi malu. Karena buat Yesus, saudara Yesus itu kayak udah segalanya. Itu sesuatu yang gak bisa ditukar. Dan yang kedua saudaraku, in case ada di tempat ini yang belum ya, ambil langkah dibaptis yuk. Ini yang kedua, yuk kita buka ya saudaraku, 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku. Sorry. Markus 16 ayat 16, sorry. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berarti salah satu tanda orang percaya adalah dibaptis. In case ada di antara saudara yang sudah sekian lama terus maju mundur kayak lagunya Syahrini ya saudara. Maju mundur. In case saudara. Yuk dibaptis. Pas bertepatan nanti dengan momen Paskah tanggal berapa ya? Ada ininya enggak ya? Tanggal berapa? Oh 18, ini malah sudah multimedia, halo? Tanggal 20. Tanggal 20 April akan diadakan baptisan di Haleluya Center jam 12 saudaraku. Ini momen yang mudah ya untuk diingat ya saudaraku. Baptisnya kapan? Paskah. Udah gak susah ya? Kalau ditanya baptisnya kapan? Paskah. Gampang saudaraku. Jadi momen yang sangat cantik saudaraku. Kalau saudara belum dibaptis saya ajak yuk dibaptis. Yang berikutnya jalan lagi boleh? Jalan lagi pastor memangnya ada yang berikutnya? Ada. Loh ada. Percaya kan baru start. Loh jangan salah loh. Percaya baru start. Setelah percaya ada lanjutannya. Mengikut Yesus. Percaya enggak butuh apa? Percaya enggak butuh bayar saudaraku. Percaya gratis. Tapi mengikut Yesus butuh komitmen penuh. Nah ini. Di momen ini saudara menemukan ada banyak orang percaya Yesus. Tadi saya ngomong gak ada bedanya dengan dunia. Kenapa? Karena percaya gratis. Tapi percaya kan baru permulaan. Itu kan startingnya. Ibaratnya saudara mau lari, saudara lomba, saudara cuma diem di tempat. Loh pastor saya udah terima Yesus. So what? Habis itu firman Tuhan ngomong, di depanmu ada pertandingan iman yang harus diselesaikan. Untuk menyelesaikan pertandingan sampai akhir butuh komitmen penuh. Itu yang membedakan saudara. Nah di sini yang nggak gampang nih. Karena ada banyak orang Kristen ngomongnya suka-sukaku Tuhan. Nah di titik ini komitmen udah jadi bagian. Nah apa sih saudaraku artinya mengikut Yesus? Harus tahu dulu. Kalau saudara bilang, pastor saya percaya, yes percaya gratis. Tapi percaya untuk apa? Kan ada next. Mengikut Yesus. Apa artinya mengikut Yesus? Kita buka. Yuk. Matius pasalnya yang ke-16 ayat 24. Ini arti mengikut Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini Yesus sendiri yang ngomong. Setiap orang yang mau mengikut aku, sama-sama dengan suara keras 2, 3. Yang ngomong siapa? Saudara sendiri.
Lah ini ada ayatnya saudara. Jadi kalau saudara bilang ikut Yesus maunya enak terus, ini ayatnya dibaca saudara. Makanya senggol kiri kanan, baca Alkitab. Kenapa kalau saudara nggak baca Alkitab, saudara jadi salah sambung. Miss. Saudara berpikir ikut Yesus serba enak. Tapi Yesus ngomong, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu, saudara, aku maunya gini loh Tuhan. Tapi kalau Tuhan maunya gitu, ya aku ikut Tuhan. Nah itu kan ya gak gampang toh. Nah, banyak orang zaman sekarang itu jadi orang Kristen, tadi itu saudara, suka-sukaku Tuhan. Serba kata-katanya gini, lah itu katanya. Loh kenapa sih gak balik ke sumbernya aja? Baca Alkitab, beres. Kan sumbernya itu. Sumbernya ini saudara. Salah satu ciri-ciri utama ya saudaraku, saudara menjadikan Alkitab sebagai kompas. Mau tahu kehendak Tuhan apa? Kan ini kan bilangnya kan menyangkal diri toh. Kalau menyangkal diri mau kita apa, kita ngikuti maunya Tuhan kan harus tahu maunya Tuhan apa. Dari mana tahu maunya Tuhan? Baca Alkitab. Alkitab harus jadi kompas saudaraku, nggak bisa lagi. Nah ini in case ada di sini yang saudara mulai gini, kok saya nggak ngerti ya, ternyata jadi orang Kristen harus begitu ya. Saya pikir cuman ke gereja doang sudah cukup gitu. Boleh? Halo? Nggak lagi suka-sukaku ya. Mengikut aku ya harus menyangkal dirinya. Ini nggak enak saudara. Ibu-ibu, firman Tuhan ngomongnya apa? Taat kepada suami. Itu bagian itu tuh sekarang di janji pernikahan. Di sebagian orang banyak dihilangkan loh saudara. Yang lain-lain boleh ada tapi yang itunya nggak mau Saya juga wanita karir kok pastor. Memangnya saya nggak bisa sendiri. Ya tapi firmannya ngomong gitu. Tapi sebaliknya suami kasihlah istri. Ini ada sebagian yang mungkin masih gini. Salah satu cirinya kompas Alkitab jadi kompas. Alkitab jadi pegangan. Karena memikul salib, itu enggak gampang saudara. Memikul salib itu enggak seperti yang hanya saudara pikirkan, artinya hidup menderita. Enggak usah yang susah-susah dulu lah, enggak usah yang menderita dulu saudara. Disuruh doa setiap hari itu dulu aja, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Langsung udah gini. Tapi kan Tuhan murah hati, pastor. Tuhan kan maha penyayang, pastor. Suka-sukaku Tuhan. Paling enak ya, saudara. Jadi orang Kristen kan paling enak gitu. Suka-sukaku Tuhan. Lah tapi Tuhan ngomongnya apa? Boleh nggak sekali-kali suka-sukanya Tuhan? Kalau sudah suka-sukanya Tuhan protes. Tuhan di mana? Tuhan nggak sayang aku. Tuhan gak ada, Tuhan gak dengar doaku. Lah ya memang yang Tuhan mau itu diproses. Lah saudara maunya hasil, Tuhan maunya proses. Saudara bisa ngerti sekarang? Doa saya kekristenan bukan hanya sekedar agama, itu aja saudaraku. Hari ini ada orang-orang yang berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Sama seperti Rasul Paulus. Karena tanda-tanda yang berikutnya ya saudaraku, ini yang paling lebih gak enak lagi. Tanda-tanda yang berikutnya saudara mengikut Yesus itu mau dimuridkan. Nah lebih gak enak lagi tuh. Suka-sukaku Tuhan. Mau dimuridkan itu apa? Senggol kiri kanan, komsel. Aduh pastor, saya udah tahu pastor. Saya udah jadi orang Kristen 30 tahun. Itu pemuridan kan ngomongnya ya itu aja. Saya sudah tahu.
Nah loh. Pemuritan enggak segampang itu loh saudaraku. Pemuritan membuat saudara ada di bawah tudung rohani. Dibutuhkan komitmen dan kesetiaan untuk tetap menundukkan diri menjadi seorang murid yang selalu lapar untuk belajar hal yang baru. Enggak gampang, mengikut Yesus enggak gampang, siapa bilang gampang? Yesus tahu kok enggak gampang. Tapi saya berdoa, hanya yang bertahan sampai kesudahannya yang akan selamat itulah saudara. Kenapa saudara? Salah satu ciri-cirinya yang ketiga adalah listen and obey. Aduh ini lebih gak enak lagi saudara. Tuhan, tapi kan listen and obey. Itu ciri murid lah. Saudara coba, disuruh gurunya ngerjain PR. Saudara jawabnya apa? Enggak, Bu, saya udah tahu kok. Itu kan PR-nya kan kayak gini kan. Udah tahu saya, enggak usah saya kerjakan. Bisa begitu jadi murid? Dikasih gurunya ujian jawabannya apa? Gampang. Enggak usah ikut ujian, enggak apa-apa. Enggak usah, ngapain ujian, repot belajar. Halo, masih mau jadi murid enggak? Hah? Lah yang paling lebih susah lagi loh. Ditampar pipi kiri, enak aja. Loh, paling enak jadi orang Kristen yang suka-sukaku. Aduh Tuhan Yesus. Ini enggak apa-apa ya saudaraku ya. Saya bawa firmannya lebih tajam lagi enggak apa-apa? Hah? Masih sayang pendetanya. Jadi murid saudara, listen and obey. Saudara enggak salah, tapi dianggap salah. Saudara difitnah, saudara enggak lakuin. Saudara enggak harusnya ini, tapi saudara minta maaf terlebih dulu. Itu sebabnya ya saudara, kalau semua orang mengikut Yesusnya bukan hanya agama, tetapi benar-benar perjalanan dengan Yesus. Sesungguhnya ini semua adalah sebuah proses. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi saudara kalau datang ke sini kan gak bisa bilang kan, katanya orang Kristen. Ya sama-sama berproses. Kita sama-sama belajar, dengar, kadangkala dengar untuk taatnya. Ada kan yang orang, anak-anak di sini orang tua halo, ada anak yang dengar taatnya cepat. Tapi ada gak anak yang dengar taatnya entah sampai kapan saudara? Punya gak anak yang begitu? Nah ya sama toh. Ada enggak agak gampang. Tapi Tuhan Yesus sabar kok saudaraku, jangan khawatir. Ditunggu sampai saudara taat. Kalau belum, diputar lagi nanti. Saudara, ujiannya muter terus. Ujiannya nanti datang lagi. Dan yang terakhir saudaraku. Dan yang terakhir. Nah ini sebenarnya. Tujuan semuanya itu sama seperti kalian saudara kenal dua orang jadi pasangan. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya apa? Menikah toh. Nah, kalau kita sama, manunggal dengan Allah. Jadi pastor, Yohanes 15 ayat 5 tuh ngomong gini, akulah pokok anggur, kamu rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Manunggal dengan Tuhan itu basically Tuhan tinggal di dalam saudara, saudara tinggal di dalam Tuhan. Hidup gak bisa tanpa Tuhan. Nah, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Dua jadi satu toh. Manunggal dengan Allah. Dan saya akan tutup dengan
Satu ayat ini saudaraku, pemain musik boleh maju ke depan, worship leader, singer. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus ada anugerahnya untuk menyelesaikan. Ku terhubung denganmu. Itulah saudaraku sebenarnya kekristenan itu. Selalu melekat. Pada akhirnya kan manunggal toh. Enggak sendiri-sendiri. Mau apa-apa tanya Tuhan dulu. Enggak lagi yang aku suka, tapi yang Dia suka. Di situ saudara bisa ngomong, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Bangkit berdiri yuk, jemaat Tuhan sama-sama katakan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Biar piano saja pujikan lagu ini, musik saja pujikan lagu ini. Sampai di satu titik saudaraku. Kenapa saya mengatakan bahwa kekristenan tidak seharusnya membosankan? Karena dari hari demi hari nanti ada hal baru yang Tuhan ajarkan. Sudah bisa sampai di satu level, nanti Tuhan kasih level berikutnya. Dalam kekristenan itu bukan cuman kayak dosa nggak dosa gitu loh saudara. Kamu nggak ngelakuin ini, kamu dosa masuk neraka loh. Enggak. Tapi itu berbicara like a relationship gitu. Saudara bisa merasakan ketika saudara berhasil, ada pribadi Yesus di dalam dirimu itu disukakan. Itu tiba-tiba tuh kayak ada satu sukacita yang muncul dari memikul salib, saudara. When you can say no, saudara bisa berkata tidak pada hal yang benar-benar saudara inginkan, tapi Tuhan bilang gak boleh. Kalau ditanya, kalau saya gagal gimana pastor? Ya enggak, ya tidak semua hal itu selalu berbicara tentang dosa gak dosa. Tapi ketika saudara memikul salibmu, kau membayar harganya dengan bercucuran air mata, kau belajar untuk mentaati. Itu ada a sense of victory inside. Itu perpaduan perasaan di mana engkau bisa at the same time smile, tersenyum, tapi menangis. Kau dapatkan itu ketika engkau belajar mengikut Dia. Dari situ kau tahu artinya, saudaraku. Kekristenan tidak secetek itu, tidak sedangkal itu. Mengikuti Yesus menjadi sesuatu yang sangat menarik. Tiap hari Minggu ke gereja, belajar lagi firman-Nya, merendahkan hati lagi. Mungkin sudah tahu, tapi menyediakan hati untuk belajar lagi. Dari situ engkau bisa berkata, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Engkau semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Dasar